Baik, slide share saya sudah muncul, Pak Joko. Sudah, Pak. Ya, baik, selamat malam semua, Sama-sama. Ibu dosen, ya teman-teman di kelas biopsikologi. Ya, jadi malam hari ini kami akan presentasi untuk kelompok 8, ya, yang sebelumnya kelompok 12 dengan pembagian tugas di biopsikologi stres. Nah, adapun kelompok di kami ini adalah ya Pak Joko Erwanto yang malam hari ini juga ikut menemani saya untuk presentasi tugas. Nah, ada Pak Damhuri, Pak Hendri, kemudian ada Bu Horida Veronica, kemudian Bu Ice Salianti, dan saya sendiri Imade Sumerta. Jadi selamat malam, ya, Assalamualaikum dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semuanya sehat dan tentunya hari-hari yang kita penuh dengan sukacita. Saya akan memulai presentasi dan tentunya nanti akan dibantu oleh Bapak Joko selanjutnya. Latar belakang ya, dalam penulisan materi ini adalah stres itu bukanlah emosi, ya, sebuah emosi, tetapi merupakan hasil dari emosi dan penyebab dari banyak hal yang lain. Pada awal pengobatan di ilmiah, dokter membuat sedikit kelonggaran untuk hubungan emosi dengan kesehatan dan penyakit. Saat ini kita menerima gagasan bahwa emosi dan pengalaman lain mempengaruhi penyakit dan pola pemulihan orang. Kedokteran ya, perilaku menekankan efek dari pengalaman stres, diet, merokok, olahraga, dan perilaku lainnya. Landasan teorinya yaitu di stres dan sindrom adaptasi umum dari Hans Selye, ya, tahun 1979 mempopulerkan konsep stres, mendefinisikannya sebagai respons tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap permintaan yang diajukan padanya. Nah, stres dan sumbu korteks, hipotalamus, hipofisis, dan adrenal. Stres mengaktifkan dua sistem tubuh. Salah satunya adalah sistem saraf simpatik yang mempersiapkan tubuh untuk respon darurat pertarungan atau penerbangan singkat. Kemudian mengatasi stres ini adalah individu bervariasi ya dalam reaksi mereka terhadap pengalaman stres sebagai akibat dari kecenderungan genetik dan pengalaman sebelumnya. Ketangguhan, resiliensi, ya, kemampuan untuk pulih dengan baik dari pengalaman traumatis berkorelasi dengan dukungan yang kuat, sudut pandang yang optimis, dan penilaian kembali situasi yang sulit. Nah, di sini ada stres dan sumbu korteks hipotalamus, ya, hipofisis dan adrenal. Di sistem kekebalan terdiri dari sel-sel yang melindungi tubuh terhadap virus, bakteri, dan pengganggu lainnya. Sistem kekebalan seperti pasukan polisi. Jika terlalu lemah, penjahat atau virus menjadi liar dan membuat kerusakan. Jika menjadi terlalu kuat, maka ia akan menyerang warga yang taat, yaitu sel tubuh itu sendiri. Efek stres pada sistem kekebalan, yaitu sistem saraf memiliki lebih banyak kendali daripada yang kita duga tentang sistem kekebalan. Pengalaman stres yang singkat, ya, sistem saraf mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan produksi sel-sel pembunuh alami dan sekresi sitokin. Ya. Kadar sitokin yang meningkat membantu memerangi infeksi tetapi ya mereka membantu memerangi infeksi. Tapi mereka juga membantu prostaglandin yang mencapai hipotalamus. Baik, selanjutnya dibantu oleh Pak Joko. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Emosi dan reaksi tubuh. Penelitian tentang stres dan kesehatan memberikan semacam penutupan yang menarik. Beberapa dekade yang lalu, Hans Selye berpendapat bahwa peristiwa yang menyebabkan stres mengarah pada sindrom adaptasi umum yang ditandai oleh demam dan tanda-tanda penyakit lainnya. Kita sekarang melihat alasannya tubuh bereaksi terhadap stres yang berkepanjangan
dengan mengaktifkan korteks adrenal dan sistem kekebalan tubuh, serta peningkatan sitokin yang menghasilkan reaksi yang sama dengan infeksi. Lanjut, Pak. Rancangan percobaan menguji stres pada balita. Kami melakukan 4 percobaan. Percobaan yang pertama pada balita perempuan usia 3 tahun. Yang dilakukan adalah mengambil mainan bonekanya, dan reaksi yang terjadi adalah balita tersebut menangis dan mengadu pada orang terdekat. Percobaan kedua pada balita laki-laki usia 3 tahun. Yang kami lakukan adalah mengambil mainan mobil-mobilannya, dan reaksi pada balita tersebut awalnya bersikap agresif, menangis, lalu menjauh dan kembali mendekat untuk mengambil mainannya. Kemudian pada percobaan ketiga, pada bayi perempuan usia 6 bulan, yang kami lakukan adalah menunda pemberian susu. Reaksi dari bayi tersebut adalah menangis, dan dengan sendirinya mengisap tangannya sambil meredakan tangisannya sendiri sedikit demi sedikit. Dan percobaan keempat, yaitu pada bayi laki-laki usia 6 bulan. Yang dilakukan adalah menunda pemberian susu. Reaksi bayi tersebut menangis terus-menerus sampai keinginannya terpenuhi. Lanjut, Pak. Ini adalah percobaan kedua, mengambil mainan dari anak laki-laki. Oke, ini percobaan pada bayi 6 bulan, menunda pemberian susu. Dan ini juga percobaan keempat, bayi laki-laki, menunda pemberian susu. Oke, baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Terima kasih dan selamat malam. Izin saya tutup video ini. Terima kasih.